Dari Vena Lestari. Pak Pendeta izin bertanya, bagaimana mengenal bencana alam yang sekarang ini banyak terjadi? Bagaimana mengenai bencana alam yang sekarang ini banyak terjadi? Apakah bentuk kemarahan Tuhan terhadap manusia karena kejahatan manusia, seperti air bah yang tertulis di kitab Kejadian? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaan saudari Vena Lestari. Dari mana kita tahu bahwa air bah itu adalah hukuman Allah kepada manusia yang sudah sangat jahat? Dari mana kita tahu? Kita tidak bisa mengambil kesimpulan kalau itu tidak dinyatakan oleh Alkitab. Alkitab yang menyatakan bahwa itu adalah hukuman. Baca ceritanya yang lengkap di dalam Kejadian pasal yang ke-6 dan juga Kejadian pasal yang ke-7. Bagaimana Allah menggambarkan keadaan manusia pada saat itu. Mari kita baca di dalam pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Baik, kecenderungan hatinya, kejahatan manusia besar, kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Tidak ada kecenderungan hati untuk kebaikan. Bayangkan. Lalu kata rusak diulangi beberapa kali, ayat 11. Bumi sudah rusak. Lalu kemudian penuh dengan kejahatan. Ayat 12. Bumi sungguhlah rusak benar. Lalu manusia menjalankan hidup yang rusak. 3 kali rusak di sini. Bumi rusak benar. Lalu kemudian manusia menjalankan hidup yang rusak di atas bumi yang sudah rusak ini. Maka air bah yang diberikan oleh Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan, itu adalah hukuman terhadap manusia yang sudah sangat jahat. Tetapi dalam hukuman itu dikatakan di ayat yang ke-9, Nuh adalah orang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pada waktu bumi rusak, pada waktu manusia menjalankan hidup yang rusak, ada Nuh dan keluarganya yang hidup bergaul dengan Allah. Bukan hanya Nuh saja, ada juga orang-orang yang lain. Kita tahu dalam Kejadian pasal yang ke-5, ada orang tuanya Nuh, ada kakeknya yang bernama Metusalah. Kalau dihitung betul-betul, maka Metusalah meninggal pada tahun di mana air bah itu datang. Itu hitung-hitungannya bisa dibuat hanya dari Kejadian pasal yang ke-5. Pada waktu dia berumur 969 tahun, saat itulah air bah itu datang. Jadi walaupun dia orang yang benar, sebelum air bah datang pada tahun itu dia sudah meninggal. Jadi dia tidak masuk ke dalam bahtera. Yang masuk ke dalam bahtera adalah Nuh, istrinya, lalu 3 orang anaknya, lalu istri dari 3 orang anaknya. Masing-masing punya 1 istri. Makanya ada 8 orang. Itu manusia yang sudah rusak benar, itu sudah tidak tahu mereka punya rumah tangga seperti apa. Bisa saja ada seorang perempuan yang bisa hidup dengan 2-3 laki-laki atau sebaliknya. Tetapi ini Nuh dan keluarganya, mereka mengikuti
apa yang Tuhan katakan. Jadi jelas kalau air bah itu adalah hukuman Tuhan. Tetapi karena air bah itu adalah hukuman dari Tuhan, apakah kita boleh dengan serta-merta mengambil suatu kesimpulan bahwa setiap bencana alam itu pasti adalah hukuman dari Tuhan? Apakah Tuhan selalu berbicara melalui hukuman? Apakah Tuhan selalu berbicara atau menyatakan kehendaknya melalui bencana alam? Ya memang ada ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-19 bahwa Tuhan berbicara melalui alam, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kita baca Mazmur 19 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya memang Allah berbicara melalui alam. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Walaupun dunia ini sudah berdosa, keadaan dunia ini sudah banyak yang rusak, tapi masih bisa kita melihat bukti kemuliaan Allah, bukti pekerjaan tangannya bahwa dia adalah Allah pencipta. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kalau ada bencana alam itu adalah selalu merupakan hukuman dari Tuhan. Tidak. Allah berbicara melalui alam untuk menyatakan kemuliaan dan pekerjaan tangannya agar manusia mengakui bahwa dia adalah pencipta. Kalau tidak jelas hanya melalui apa yang manusia lihat di alam, maka manusia bisa mengenal Allah melalui firman-Nya. Lebih jelas lagi, Allah berbicara melalui firman-Nya. Di dalam firman-Nya ini, Allah bukan saja menyatakan ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip kebenaran, Ia juga menyatakan nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan betul di zaman akhir, pada saat Tuhan Allah akan menurunkan malapetaka yang disebutkan dalam Wahyu pasal yang ke-16. Itu jelas-jelas adalah hukuman bagi mereka yang tidak mau menerima Allah sebagai pencipta, yang tidak mau mengikuti kebenaran firman Tuhan, yang menolak Allah bahkan menghujat Allah. Itu jelas. Baca satu pasal yang ada di dalam Wahyu pasal 16. Itu adalah hukuman. Akan ada bencana. Sama seperti pada waktu Tuhan Allah menghukum Mesir dengan 10 bala atau 10 malapetaka. Itu bisa dibaca di dalam Keluaran pasal yang ke-5, 6, 7 sampai pasal yang ke-12. Bagaimana Allah menghukum orang-orang Mesir dan ada malapetaka itu dalam bentuk bencana alam. Contohnya hujan es. Itu kan bencana alam. Itu adalah untuk menghukum mereka. Tapi pada saat menghukum mereka sebenarnya tujuannya adalah supaya mereka mengakui bahwa Tuhanlah itu Allah. Pencipta, Allah yang hidup. Ya. Ada juga bencana-bencana yang terjadi di dalam Alkitab, tetapi bukan merupakan hukuman dari Allah. Kita tidak usah ambil bencana alam, tapi kita ambil dalam skala yang lebih kecil. Tentang penderitaan yang dihadapi oleh umat-umat Allah. Contohnya Ayub. Apakah penderitaan Ayub adalah merupakan hukuman Allah kepada Ayub yang berdosa? Kalau hanya mau mengikuti logika manusia, maka kita bisa jatuh ke dalam persepsi yang ada pada 3 orang teman Ayub yang datang untuk menjenguk Ayub yang sedang ditimpa malapetaka, kehilangan segala harta benda, kehilangan semua anak-anak, istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah dan mati saja.
Ayub pun sedang ditimpa oleh bisul-bisul mulai dari batok kepala sampai telapak kaki. Datang teman-temannya, kata kitab Ayub pasal 1 dan pasal yang kedua. 1 minggu mereka diam di sana, nggak bicara apa-apa. Tapi waktu mereka berbicara, ketiga-tiganya cenderung mempersalahkan Ayub dan langsung menggunakan hukum sebab akibat. Kalau kamu menderita, itu adalah akibat. Apa sebabnya? Sebabnya karena kamu melakukan dosa dan kejahatan di hadapan Allah. Ayub protes. Dan dia tetap berserah kepada Tuhan. Dan dia tidak mau melihat itu sebagai hukuman dari Tuhan. Karena dia tahu dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ada juga satu pasal yang lain di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Di mana dalam Mazmur pasal yang ke-73 itu orang melihat kok sepertinya tidak masuk akal apa yang terjadi. Sebab dikatakan ayat yang ketiga, aku cemburu kepada pembual-pembual. Aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Apa kita mau pakai hukum sebab akibat? Oh, dia sehat-sehat. Berarti dia dekat dengan Tuhan. Dia tidak dihukum Tuhan. Oh, dia banyak hartanya. Berarti dia disayang Tuhan. Oh, dia miskin sekali, tidak ada pekerjaan. Oh, berarti dia telah melakukan dosa. Kita tidak bisa langsung mengikuti logika sebab akibat seperti itu. Sebab apa yang terjadi di atas dunia ini adalah terjadi dalam konteks pertentangan yang besar antara yang baik dan yang jahat. Di mana setan selalu berusaha untuk mendatangkan malapetaka. Dan malapetaka yang ia datangkan sedemikian rupa sehingga manusia bisa jatuh dalam pencobaan untuk mempersalahkan dan mengutuki Allah. Ia bisa mendatangkan malapetaka atau bencana sehingga manusia berpikir bahwa mereka sudah jatuh di dalam dosa padahal mereka hidup dekat dengan Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah tidak selamanya bencana alam itu adalah bentuk hukuman atau kemarahan Tuhan. Kita hidup di dunia yang berdosa, banyak hal yang kita tidak tahu, bahkan kadang-kadang itu bisa menimpa diri kita secara pribadi, tapi yang paling penting, kita tetap percaya. Ada juga dalam kitab Habakuk, kalau teman-teman membaca kitab Habakuk, waduh, Nabi Habakuk protes, ini sepertinya hidup ini tidak adil. Ya, keadilan muncul terbalik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi apa yang dinasihatkan dalam kitab Habakuk? Kita bacalah ini sebagai ayat yang terakhir untuk pertanyaan ini. Kalau mungkin ini juga pertanyaan yang terakhir, saya kurang tahu. Tapi kita buka di dalam Habakuk. Ayat pasal 1 ayat yang kedua. Kita baca pasal 1 ayat yang kedua. Pasal 1. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Ayat yang ketiga. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Terima kasih. Kalau dibaca terus sampai ayat yang ke-11, dia kasih daftar kesukaran, penindasan, penderitaan yang terjadi dan bertanya kenapa semua ini terjadi. Tapi akhirnya ada jawaban yang datang dan dia mulai mengambil kesimpulan, Nabi Habakuk ini. Dalam pasal yang kedua ayat yang keempat adalah salah satu kesimpulannya. Tolong dibaca. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
Ya. Jangan dia menjadi pengamat bencana tetapi tidak melihat firman Tuhan. Kalau kita menjadi pengamat bencana, kita menganalisa ini karena Tuhan marah dan lain. Jangan. Lebih bagus kita baca firman Tuhan supaya iman kita menjadi lebih kuat. Kenapa? Habakuk 2 ayat 4 mengatakan orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Makanya di akhir dari kitab Habakuk, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, tolong dibaca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, itu ada banyak sekali sekalipun. Namun aku tidak akan menjadikan semua yang sekalipun itu menjadi patokan. Yang menjadi patokanku adalah firman Tuhan. Yang menjadi patokanku adalah bila mana aku berada di dalam Tuhan. Terima kasih.